Berita malam ini kita akan bahas soal olahraga yang katanya lapangannya lebih menjamur dari lapangan kerja. Tapi ternyata malah bikin warga susah tidur. Olahraga yang bisa dibilang elit, tapi pas main mau parkir aja sulit. Olahraga yang kalau dilihat asik tapi ternyata bisa bikin warga terusik. Apalagi kalau bukan lapangan padel yang membuat kita terpadel-padel. Penonton habis main padel malah jadi nggak bisa kadel. Kecapean ya. Jadi permasalahan lapangan padel belakangan ini emang lagi jadi polemik setelah warga mengeluhkan bisingnya aktivitas padel di lapangan yang dibangun di permukiman warga. Buat para pemain padel, suara tak-tok bola sama suara pas lagi main mungkin jadi pelepas penat buat mereka. Tapi buat warga yang rumahnya sebelahan sama lapangan padel, suara itu bikin mumet. Bayangin capek pulang kerja mau istirahat baru juga merem udah ada suara tak-tok. Berasa ada yang nyalain saklar di otaknya. Niat mau resting malah jadi pening. Pening. Belum lagi kalau di rumah itu ada lansia dan anak-anak yang butuh waktu istirahat lebih banyak. Kebayang rungsingnya kayak apa? Mau ke WC, tak-tok. Mau ke dapur, tak-tok. Lagi buka TikTok, tak-tok. Nggak taunya malah lagi nontonin padel. 10 tips servis yang baik. Balik lagi, jadi belakangan banyak protes dari sejumlah warga yang rumahnya berdekatan sama lapangan padel. Salah satunya warga di kawasan Haji Nawi Raya, Cilandak, Jakarta Selatan yang terganggu dengan aktivitas lapangan padel fourth wall. Hingga akhirnya warga memutuskan mengunggah video keluhannya itu ke media sosial. Kenapa ke media sosial? Karena mungkin warga berpikir no viral no justice. Warga menyebut keluhan warga sebenarnya sudah diajukan sejak akhir Januari kemarin. Dalam seminggu mereka bisa mengajukan keluhan kepada pihak pengelola sebanyak 2-3 kali. Tapi keluhan itu nggak direspon. Kayak chat lo ke mantan. Dijawabnya sama operator. Pager kali. Tirit, tokenku berbunyi. Nggak listrik, nggak pulsa, belum dibayar. Warga juga nggak sekedar mengeluh. Mereka bahkan sudah meminta pihak pengelola buat mengganti dinding yang terbuat dari polikarbonat dengan material yang lebih tahan suara. Tapi pihak pengelola menolak dengan alasan sudah menggunakan material berstandar internasional. Internasional bagian mana nih? Bagian Antartika. Main padel sama penguin. Percuma standar internasional kalau suara masih kedengeran keluar. Pasang dong peredam suara yang bagus. Minimal speknya yang bisa membungkam suara rakyat lah. Biar nggak kedengeran hahnya maksudnya. Nggak kedengeran tak-toknya. Kan rakyat juga yang main. Nggak cuma soal bising, warga juga mengaku merasa terganggu sama kendaraan para pemain padel yang parkir di areal permukiman. Karena lahan parkir lapangan padel yang terbatas. Nah ini gaya elite parkir sulite. Gaya elit parkir sulit. Kalau emang nggak bisa sediakan lahan parkir, kasihlah imbauan ke para pemain supaya nggak bawa kendaraan pribadi. Main berempat masing-masing bawa mobil. Lain kali naik naga aja di drop. That simple. Warga bilang mereka paham kalau padel sekarang lagi banyak peminatnya. Dan gak masalah mau ada 19 juta lapangan padel sekalipun ya monggo. Tapi mbok ya tolong dipikirin juga kenyamanan warga sekitar yang perlu istirahat tanpa ada suara tak-tok. Harus itu. Kalau suaranya we walk the talk beda lagi. Makanya saat akhirnya mediasi dilakukan, warga mengusulkan kompromi berupa pembatasan jam operasional mulai pukul 1 siang sampai pukul 7 malam aja.
Di sisi lain, Lurah Gandaria Selatan Iksan Kamil yang juga hadir dalam mediasi menyebut izin usaha lapangan padel yang dikeluhkan warga berdiri dengan izin bangunan kafe. Tapi tiba-tiba ada tambahan lapangan padel yang belum memiliki nomor persetujuan bangunan gedung atau PBG. Loh, kok bisa izinnya kafe jadinya lapangan padel? Kok bisa? Ini ibarat orang ngakunya jomblo padahal udah punya anak 3. Mana sulung semua lagi. Merespon keluhan warga, pengelola Fort Wall Padel, Fajar Edi Putra memastikan pihaknya akan mengevaluasi hal tersebut. Mereka pun akhirnya memutuskan akan menambah lapisan dinding dengan material yang kedap suara. Dan selama peredam suara dipasang, mereka akan memangkas jam operasional yang semula dimulai pukul 6.30 pagi sampai 23.30 malam diubah jadi pukul 1 siang sampai jam 9 malam. Sementara itu terkait perizinan, Fajar mengaku kalau pihak pengelola nggak tahu secara jelas karena perizinan diurus oleh orang yang berbeda dalam perusahaan. Tapi dia meyakini bahwa perizinan mereka sudah sesuai dan tidak melanggar aturan apapun. Gak cuma di Cilandak, warga di Pulau Mas, Jakarta Timur juga mengeluhkan keberadaan lapangan padel di tengah permukiman mereka. Selain terganggu, warga juga mengaku merasa ditipu karena awalnya disebutkan kalau lokasi tersebut akan dijadikan lapangan tenis pribadi. Ternyata pas sudah jadi malah dipakai buat lapangan padel komersil. Warga pun protes karena mengaku tidak pernah ada izin dari RT RW maupun sosialisasi kepada warga. 3 kali mediasi nggak ada hasil, warga pun pilih jalur hukum. Mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN terkait izin PBG yang diterbitkan oleh Pemkot Jakarta Timur terhadap lapangan tersebut. Akhirnya pada Januari 2026 PT-UN mengabulkan gugatan warga dan mengharuskan pihak pengelola melakukan pembongkaran karena izin PBG dinilai tidak sah. Ironisnya meski surat peringatan dan perintah pembongkaran dari pengadilan sudah keluar, sampai saat ini belum ada tindakan nyata dari pengelola maupun Pemkot. Warga bahkan menyebut lapangan padel itu masih terus beroperasi. Mungkin kalau dari awal viral dulu bisa langsung dieksekusi. Mungkin loh ya. Nggak tahu juga saya. Aman kan bos? Protes warga terkait lapangan padel di pemukiman didukung oleh anggota DPRD DKI Jakarta Justin Adrian. Menurut Justin, warga berhak menuntut perbaikan dari pemerintah soal tata kelola lapangan padel. Selain soal kebisingan, Justin juga menyoroti soal banyaknya lapangan padel yang dibangun di jalan sempit yang dinilai melanggar tata ruang di ibu kota. Dia pun meminta kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bertindak tegas sebelum isu terkait padel di Jakarta menjadi masalah yang lebih besar. Merespon keluhan warga, Gubernur Jakarta Pramono Anung akhirnya mengeluarkan kebijakan yang melarang pembangunan lapangan padel baru di kawasan permukiman. Kedepannya Pemprov DKI hanya akan memberikan izin pembangunan lapangan padel di zona komersial saja. Sementara itu untuk lapangan yang terlanjur beroperasi di permukiman, Pemprov DKI mengeluarkan sejumlah aturan. Pertama, pembatasan jam operasional hingga maksimal jam 8 malam. Asal bukanya nggak dari jam 1 pagi aja. Kalah Kang Sayur. Kedua, pengelola lapangan di areal permukiman wajib memasang peredam suara demi mencegah kebisingan akibat pantulan bola ataupun teriakan pemain yang mengganggu ketenangan lingkungan. Ingat, biaya main padel itu nggak murah. Masa sih masang peredam suara aja nggak bisa? Apa perlu tuh bola disarungin biar nggak taktok-taktok? Bunyinya jadi bam. Selanjutnya Pemprov dan Pemkot juga akan melakukan penertiban lahan parkir di sekitar area lapangan supaya tidak mengganggu aktivitas warga. Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, Pramono menginstruksikan jajaran wali kota hingga camat untuk menjembatani negosiasi antara pengelola dan warga setempat. Nah, ini negosiasi. Jangan sampai kayak oknum yang hobinya amplopisasi. Ke orang-orang yang nggak ada urusanisasi. Selain mengeluarkan aturan baru untuk pengelola, Pemprov DKI juga akan melakukan audit menyeluruh dan memberikan sanksi berat bagi pengelola yang tidak mengantongi izin PBG.
Sampai 23 Februari 2025, Dinas Cipta Karya mencatat dari total 397 lapangan padel di Jakarta, ada sebanyak 185 lapangan tercatat tidak memiliki izin PBG alias ilegal. Banyak juga ya lapangan padel di Jakarta. Semoga nyampe belasan juta. Lumayan bisa membuka lapangan kerja juga. Tapi jangan mengganggu warga. Di IKN udah ada lapangan padel belum ya? Lumayan tuh potensi tuh ya. Yang main siapa? Ya lihat ntar aja. Meski demikian, Dinas Cipta Karya masih mendalami masalah perizinan ini. Nantinya jika lapangan itu terbukti melanggar aturan, maka akan dikenai sanksi tegas berupa penghentian kegiatan, pembongkaran, hingga pencabutan izin usaha. Kedepannya setiap rencana pembangunan lapangan padel baru wajib memperoleh persetujuan teknis awal dari Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta agar tidak lagi berdiri asal-asalan tanpa kajian. Pramono menegaskan pengetatan izin ini bukan untuk menghambat olahraga padel, tapi untuk memastikan tata ruang dan kenyamanan lingkungan tetap terjaga. Ketua Umum Pengurus Besar Padel Indonesia, Galih Kartasasmita, ikut buka suara. Menurutnya persoalan ini harus diusut dengan mencari tahu siapa pemberi izin usahanya. Nah ini yang harus dicari tahu. Siapa yang kasih izin. Jangan-jangan, jangan. Ya namanya juga namanya. Gali menyebut sudah ada aturan yang pasti terkait zonasi untuk tata ruang kota. Salah satunya soal zona perumahan yang tidak boleh dipakai untuk bisnis. Gali juga mengingatkan untuk lapangan padel yang sudah terlanjur ada di zona perumahan untuk mengedepankan etika bertetangga. Dan patuh pada aturan baru terutama soal pembatasan jam operasional. Banyaknya fasilitas olahraga itu jelas bagus, bisa bikin warga jadi lebih semangat buat hidup sehat. Karena nggak perlu jauh-jauh buat cari keringat. Tapi bukan berarti pembangunannya boleh mengorbankan kenyamanan orang yang tinggal di sekitar lapangan. Ingat, padel itu olahraga bukan ajang gede-gedean suara. Semua orang bisa main padel, cari lapangan lo. Semoga dengan adanya aturan baru dari Pemprov, urusan lapangan padel di Jakarta nggak lagi jadi drama. Karena drama yang kita mau cuma drama Cina. Aku ini CEO, aku sedang menyamar untuk mencari cinta, cinta setulus jiwa. Fales banget suara gue ya. Gak semua orang bisa nyanyi, jangan cari suara lo. Ingat, buat para pemilik, bangunlah tempat padel dengan lebih bijak dan peka. Bikin analisis dampaknya, jangan cuma analisis cuannya aja. Ada lahan kosong sedikit, sikat. Ada lahan kosong sedikit, sikat. Lahan sedikit kok disikat. Ada juga sih lahan kosong sedikit, nyawit.